Ya, derita. Ini masih panjang. Jam 12 nanti selesainya. Oke. Sebagaimana biji buah mesti pecah agar intinya terbuka merekah bagi curahan cahaya, demikian bagimu kemestian niscaya mengenal derita serta merasakan kepedihannya. Ini bagi yang galau, yang sedang sumpek, diingat-ingat nasihatnya Al-Mustafa ya. Kalau saja hatimu masih peka digetari ketakjuban, menyaksikan kegaiban yang terjadi sehari-hari dalam kehidupan, maka derita pedih itu tidak kurang menakjubkan dari kegirangan. Dan engkau pun akan rela menerima pergantian musim di hatimu, sebagaimana engkau senantiasa rela menerima pergeseran musim yang silih berganti merayapi ladangmu. Semusim datang dan semusim pergi. Galau itu nikmat kalau mau disadari. Penderitaan itu menakjubkan sebagaimana menakjubkannya kesenangan. Kegagalan itu menakjubkan sebagaimana menakjubkannya kesuksesan. Makanya Islam itu kan waktu kita sholat disuruh memperbanyak Allahu Akbar. Allahu Akbar itu kan ungkapan ketakjuban. Kamu sedang senang atau sedang susah, Allahu Akbar. Jadi takjub dan biasa saja. Dalam arti apa? Ada ketakjuban, ada kesenangan kita takjub, ada kesedihan kita takjub, dan itulah hidup. Seperti musim. Ada musim hujan, ada musim kemarau. Kadang senang, kadang susah. Seperti suka dan duka tadi. Banyak di antara yang kau derita adalah pilihanmu sendiri. Dialah ramuan pahit pemberian hidup pada pribadi demi penyembuhan bagian yang parah di dalam hati. Maka percayailah tabib itu dan reguk habis ramuan pahit kehidupan dengan cekatan, tanpa bicara. Maksudnya tanpa bicara, tanpa mengeluh. Penderitaan itu obat. Yang bikin kita semakin matang dalam kehidupan itu penderitaan. Kalau kamu senang terus, kamu tidak akan dewasa. Anak kecil yang dimanja terus oleh ibunya, oleh orang tuanya, dia tidak akan dewasa, tidak akan matang. Kadang-kadang harus dibikin susah, kadang-kadang minta apa tidak harus dikasih, kadang-kadang ingin melakukan apa harus dilarang. Dia nangis, dia menderita, tapi dia akan semakin matang cara berpikirnya. Tapi kalau dimanja terus, mentalnya tidak akan matang. Jadi penderitaan itulah yang bikin kita semakin, kalau di agama semakin naik kelas. Ujian itu semakin bikin kita tangguh secara mental. Kalau kita tidak terlatih dengan ujian, agak susah menghadapi kehidupan. Mahasiswa yang sejak semester 1 IP-nya 3,9 cum laude terus, dapat E itu bencana, dia tidak akan siap. Tapi mahasiswa yang sejak awal E-nya oke, E itu biasa dia lebih tangguh menghadapi penderitaan nilai E. Oh ya kan? Loh, dari sisi kedewasaan itu harus diakui lebih tangguh yang sering dapat nilai E. Sing tiap hari A itu kan ya. Kan itu ceritanya Daniel Goleman melahirkan emotional quotient itu kan. Ada mahasiswa nilainya A terus. Satu ketika dia dapat nilai A min. Tidak terima dia. Harusnya dia A semua, wong merasa pinter. Akhirnya pulang ke rumah, ngambil senjata, balik ke kampusnya, dosennya ditembak. Tuh kan, tidak mateng secara mental. Dari situ nanti Daniel Goleman merumuskan emotional quotient-nya. Jadi jangan salah, penderitaan itu bikin kamu tangguh. Sekali dapat nilai E mungkin kamu sumpek, tapi 2 kali sumpeknya tinggal setengah. 3 kali tidak terlalu sumpek lagi. 4 kali biasa. Loh kan ngono. 5 kali mungkin kamu heran, loh kok nggak dapat E sekarang ya. Jadi itulah manusia. Jadi jangan khawatir. Penderitaan bikin kamu tangguh. Kesusahan bikin kamu tangguh. Yang tiap hari duitnya cukup, tidak pernah kurang duit. Begitu kurang duit, dia akan pontang-panting kesulitan kayak kiamat mau datang. Tapi yang tiap hari krisis,
Tidak pernah punya duit. Itu tidak masalah, tidak ada duit. Selalu punya jalan untuk mengatasi. Paling tidak kan pindah-pindah kos-kosan teman-temannya. Nanti kan ada jalannya ke sana. Oke, terus pengajaran. Tak seorang pun dapat menanamkan pelajaran kecuali yang mulai terjaga di fajar subuh pengetahuan. Dan guru yang berjalan di bawah bayangan kuil di tengah murid-murid pengikutnya tiada memindahkan kebijaksanaan, namun membenihkan keyakinan serta kasih sayang. Bila ia bijaksana, sesungguhnya tiadalah ia memintamu memasuki gudang perbendaharaan kebijaksanaan itu, tapi akan menuntunmu ke depan pintu gerbang penalaran. Sebab wawasan hidup seseorang tiada meminjamkan sayapnya pada gagasan orang lain. Dan begitulah setiap insan tegak berdiri di hadapan pengenalan Tuhan. Jadi pengajaran yang efektif itu bukan menjejalkan materi. Boleh menjejalkan materi, tapi yang utama apa? Mengantarkanmu ke depan pintu gerbang penalaran, menghidupkan pikiranmu, melatihmu berpikir, melatihmu bernalar, melatih anak didiknya untuk cerdas, untuk bisa mandiri, berpikir sendiri, karena mereka nanti akan menghadapi hidupnya sendiri. Jadi, kalau sekedar materi, bisa orang baca buku sendiri. Tapi cara mengelola materi itu yang lebih penting. Dan itu tugas beratnya para guru. Kalau di sini ada yang fakultas tarbiyah. Jadi tidak dijejalkan materinya, tapi diajarkan cara mengelola materi. Ajarkan cara dia memahami pengetahuan. Ajarkan cara dia menginterpretasi, menganalisis pengetahuan. Itu lebih penting. Ajari logika, ajari bahasa, ajari cara bernalar, cara berpikir, menanggapi persoalan, menghadapi perbedaan, menghadapi teori pemikiran yang berbeda. Itu lebih penting. Itu pengajaran. Persahabatan. Di saat berpisah dengan teman, kau tiadakan berduka cita. Sebab apa yang paling kau kasihi darinya amatlah mungkin lebih cemerlang dari kejauhan. Sebagaimana sebuah gunung nampak lebih agung dari tanah ngarai daratan. Jadi, tidak usah galau kalau kita bersahabat dan kemudian terpisah. Apalagi sudah saling jatuh cinta kemudian LDR. Kadang-kadang kejauhan itu semakin memperindah. Kayak gunung-gunung itu kan dilihat dari indah lebih jauh, lebih indah. Walik ya. Dilihat dari jauh lebih indah daripada kamu datang ke sana. Kalau dari jauh gunung itu kan kelihatannya mulus, tidak geronjal-geronjal, tapi dari dekat ternyata banyak jurangnya, banyak tumbuhan-tumbuhannya. Kadang-kadang yang jauh itu kelihatan. Kalian WA-an itu sama teman yang jauh kan akrab terus rasanya, tapi sama teman yang dekat itu sering konflik. Ya karena tiap hari ketemu. Ngomong keliru ya sama yang deket-deket ini. Tapi sama yang jauh kita biasanya lebih akrab. Rumusnya Gibran ya kadang-kadang memang sebuah gunung nampak lebih agung dari tanah ngarai daratan. Oke, jangan ada tujuan lain dari persahabatan kecuali saling memperkaya jiwa. Tidak usah ada pamrih macam-macam. Kita saling menaikkan level kemanusiaan kita bareng-bareng. Sebab kasih yang masih mengandung pamrih di luar misterinya sendiri bukanlah kasih, namun jaring yang ditebarkan hanya akan menangkap yang tiada diharapkan. Jadi tidak usah aku berteman ben iso nyilih motore, aku berteman biar akhir bulan iso utang ketoke duitnya banyak, aku berteman Ndah, kalau kayak gini bukan persahabatan, tidak memperkaya jiwa. Persembahkanlah yang terindah demi persahabatan. Jika dia harus tahu musim surutmu, biarlah dia mengenal pula musim pasangmu.
Sebab siapakah sahabat itu hingga engkau hanya mendekatinya untuk bersama, sekedar akan membunuh waktu. Jadi kadang-kadang kita waktu galau kan nabrak-nabrak nyari teman yang bisa diajak curhat. Tapi waktu seneng diem aja. Waktu dapat hadiah uang banyak meneng wae. Nggak kabar-kabar. Tapi waktu stres, wah gayanya curhat di Facebook, di WA, temennya dikasih tahu semua. Aku sedang susah nih. Jadi nyari teman hanya untuk tempat curhat. Ada juga nyari teman yang tinimbang nganggur, hanya untuk membunuh waktu. Carilah teman untuk bersama menghidupkan sang waktu, bukan menghabiskan waktu. Nah, kamu yang bisa menafsirkan ya. Hidupkan waktumu bersama-sama, bukan habiskan waktumu bersama-sama. Jadi lakukan bersama-sama hal-hal yang bermanfaat, yang nantinya tidak kau sesali. Kayak saya bilang di awal tadi, jangan sampai nanti, oh iya ya, dulu aku deket sama dia, coba aku belajar itu dari dia, coba aku dapat sesuatu dari dia. Kalau sudah lewat ya eman-eman, karena kemarin cuma menghabiskan waktu. Sekarang saatnya menghidupkan waktu. Terus kebaikan dan kejahatan. Katanya Gibran, tentang kebaikan manusia aku bisa bicara, namun tidak mengenai kejahatannya. Sebab apalah kejahatan itu selain kebaikan juga yang tersiksa oleh lapar dan hausnya sendiri. Sebenarnya jika kebaikan itu kelaparan, dia akan mencari makanan walau sampai ke lorong kegelapan. Dan apabila dahaga, ia akan minum walau yang direguknya air beracun. Engkau benar apabila engkau berusaha memberikan dirimu, namun engkau bukannya jahat apabila engkau masih mencari untung bagi dirimu, sebab pencari untung diibaratkan hanya sekedar menghisap susu ibu bumi bagaikan akar. Jadi kejahatan itu katanya Gibran sebenarnya nggak ada. Yang ada itu kebaikan yang tidak menemukan wadahnya. Yang kehausan dan kelaparan itu maksudnya kehilangan konteksnya. Bunuh orang itu kalau konteksnya pas ya boleh. Bunuh orang untuk kisos, bunuh orang untuk dalam waktu peperangan nyawamu terancam. Dia baik, tapi begitu kehilangan konteks dia jadi jahat. Dalam rangka terorisme dia jadi kejelekan. Minum, lupa ya saya tadi nggak minum. Minum ini kebaikan, tapi kalau konteksnya tidak pas, dia bisa jadi kejelekan, kejahatan. Konteksnya tidak pas itu bisa misalnya berlebihan, porsinya kebanyakan, dia akan jadi kejahatan. Kenapa tadi makan gula itu kok terus dianggap jelek? Karena awalnya kita melakukan kejahatan dengan gula, kokean, sampai melahirkan diabetes. Jadi terus yang semula itu janjinya baik, terus gula jadi jahat. Bukan karena gulanya yang jahat, tapi konteksnya yang ganti sekarang. Karena kemarin kamu berlebih-lebihan sih. Tidak ada gula jahat itu. Ngerokok itu ya jahat, cuma kan dia tidak jahat pada dirinya sendiri. Kalau kamu ngerokoknya sehari cuma setengah dalam rangka apa, mungkin ya tidak masalah. Cuma kamu ngerokoknya kan oke, lebih banyak daripada nafasmu. Ya mesti wae ngerusak. Gitu loh. Ngerokok itu kan baik-baik saja asal nggak dibakar. Itu namanya ngemut. Oke, jadi buah pohon tak mungkin berkata pada akarnya, jadilah seperti aku yang masak dan ranum ini, senantiasa memberikan kelimpahan hasilnya. Sebab bagi sang buah memberi adalah kebutuhannya, sedang bagi sang akar menerima adalah kebutuhannya.
Jadi apa-apa harus sesuai porsinya dan proporsinya, baru itu baik. Oke, terus doa. Katanya Gibran, kalian berdoa di saat kesulitan dan membutuhkan. Alangkah baiknya kalian pun berdoa di puncak kegirangan dan di hari-hari rizkimu sedang berkelimpahan. Dan bila engkau dapat merasa nyaman, bila sempat mencurahkan kegelapan hatimu ke haribaan angkasa, maka engkau pun dapat merasa nyaman memancarkan fajar merekah di hatimu ke cakrawala raya. Jadi berdoa itu nggak usah nunggu susah. Menyampaikan terima kasih pada Allah, ya sampaikan aja lewat doa. Doa itu kan komunikasi kita yang paling dekat sama Allah. Jadi di hari rezekimu sedang banyak, ya sampaikan pada Allah. Minta Allah rezekimu barokah, bermanfaat, tidak sia-sia. Kan nggak ada yang nggak bisa diminta dari Allah. Tidak harus nunggu sumpek. Kamu dapat nilai A pun berdoalah, ya Allah, semoga nilai A ini membantu masa depanku. Semoga nilai A ini barokah. Semoga nilai A ini tidak cuma membahagiakanku, tapi juga itu berdoa. Apalagi dapat nilai E. Ya kan? Jadi tidak harus nunggu sedang. Kamu kaya berdoalah, miskin juga berdoalah. Hujan berdoalah, kemarau juga berdoalah. Kalau engkau memasang telinga pada kesucian malam, engkau akan mendengar mereka. Mereka ini alam semesta, bicara dalam kebisuan. Alam semesta aja secara konstan, katanya Gibran, selalu berkomunikasi sama Allah. Apa kira-kira katanya? Tuhanku yang agung, kemauanmu lah yang berlaku dalam diriku. Doronganmu lah dalam diriku, yang merubah malam milikmu menjadi hari yang menjadi milikmu pula. Kami tak kuasa meminta apa-apa. Karena mereka alam, yang dikasih kuasa minta-minta kan kita. Sebab engkaulah maha tahu akan kebutuhan kami. Bahkan sebelum kebutuhan itu lahir dalam diri kami. Engkaulah kebutuhan kami. Engkaulah pemberi kami semua. Alam aja, meskipun dia tidak butuh apa-apa, dia tidak sedih, tidak senang, berdoa. Apalagi kita. Itu maunya Gibran.